Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang sangat Tuhan Yesus kasihi dan yang terberkati. Kiranya kita semua tetap semangat dalam mempelajari firman Tuhan setiap hari. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, sehingga Roh Kudus mampu untuk menguatkan kita melakukan dan mentaati firman-firman yang sudah kita pahami. Dan kita akan melanjutkan topik kita tentang nubuatan yang melawan Tirus, yang sudah dimulai dari pasal ke-26 dari kitab Yeskiel. Dan ini bukan hanya tentang kotanya, tetapi kita akan masuk kepada panel yang ketiga, yaitu nubuatan melawan Raja Tirus. Nanti kemudian juga di dalam bagian ini ada nubuatan singkat tentang Sidon. Dan terakhir janji Tuhan kepada Yerusalem yang juga sedang mengalami serangan. Tapi sebelumnya saya ingin kita mengajak untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Membangun kerinduan kita. Membuat hati kita condong hanya kepada kekudusannya, kepada keindahannya, kepada hadiratnya yang menyegarkan kita. Terima kasih Tuhan. Ibarat pohon yang ditanam di tepi batang aliran air, hari ini kami disegarkan oleh karena Roh-Mu, hadirat-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami akan tumbuh dan tetap berbuah lebat bagi kemuliaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, thank you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Mari serahkan seluruh hati dan hidupmu kepada Tuhan untuk melayani Dia, mentaati Dia, mengikut Dia sampai akhir hayat kita. Segala sesuatu yang datang dari Allah dan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah, itulah komitmen kami Tuhan sebagai umat yang telah ditebus. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan jalan-jalan-Mu lewat firman-Mu, sehingga kami tidak perlu harus kejeblos di dalam perangkap setan yang datang dalam bentuk aniaya, persekusi, godaan, bujuk rayu, kekayaan, kemewahan duniawi, dan tipu daya di dalam pikiran kami. Hari ini kami juga akan memberikan hati dan pikiran kami untuk Engkau sendiri menerangi. Ketika kami membaca firman-Mu ini, berikanlah kepada kami pemahaman, iman untuk kami bisa merangkulnya dan melakukannya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panel ketiga dari nubuatan Yeskiel kepada Tirus merupakan kombinasi antara nubuatan dan ratapan, nyanyian tangisan. Tirus sudah kita tahu digambarkan seperti seseorang yang tinggi hati, sombong. Coba kita lihat di ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah kepada
penguasa Tirus. Berarti ini kepada rajanya. Karena engkau tinggi hati dan berkata, aku ini Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau manusia, bukan Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Itulah kesombongan daripada Raja Tirus. Dia mengklaim dirinya Allah. Penguasa, membangun takhta di tengah-tengah lautan. Artinya karena kota itu ada di tengah, menjorok, menjauh dari daratan. Dan mereka terpencil sehingga mereka merasa diri penguasa pusat semesta. Allah yang disembah. Dan kesombongan ini juga dikobarkan karena mereka merasa Tirus adalah sebuah kota yang sangat kaya, sangat makmur, bangsa yang sangat berhikmat. Dia klaim dirinya lebih bijak daripada hikmat Nabi Daniel. Dikatakan, sesungguhnya hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Kita tahu bahwa Daniel salah satu pengurapan nabinya adalah menafsir mimpi. Bahwa dia mendapatkan, mengungkapkan rahasia-rahasia yang terselubung. Dalam pikiran, dalam tulisan, dalam mimpi. Dan ternyata Raja Tirus ini jauh lebih hebat kelihatannya. Dia merasa dirinya dewa. Dan dengan hikmat itu dan pengertian itu kamu jadi kaya. Dan ini memang betul. Di dunia dengan hikmat, dengan kreativitas orang bisa jadi kaya. Orang bisa mengumpulkan harta kekayaan. Dia mungkin tidak punya tanah, dia mungkin tidak punya lahan, tapi dia punya hikmat di dalam pikirannya. Sehingga dia bisa menjadikan kaya. Baik orang yang bekerja untuk dia atau dia bekerja buat seseorang, orang itu jadi kaya. Hikmat menjadikan Tirus dan penguasa Tirus menjadi kaya dalam perbendaharaannya. Dan bahkan dikatakan karena hikmat itu kamu mampu berdagang, memperbanyak kekayaanmu. Dan karena kamu kaya, kamu berhikmat, bayangkan, udah pinter, jago dagang, kaya juga, berhasil, sukses. Bagaimana tidak mereka jadi sombong? Engkau menjadi sombong karena kekayaanmu. Dan engkau menempatkan dirimu sama dengan Allah. Ini adalah sebenarnya keinginan setan. Di dalam Yesaya kita sudah tahu, dalam Yesaya 14, bagaimana dia ingin menjadi serupa seperti Allah. Setan ingin menjadi seperti Allah, ingin disembah, ingin diakui bahwa dia adalah penguasa. Dan ini digambarkan kemudian bagaimana nasib dari orang sombong. Engkau akan diturunkan ke liang kubur. Engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Masihkah engkau akan berkata, aku ini Allah di hadapan pembunuhmu? Engkau hanya manusia dan bukan Allah. Jadi jelas sekali. Kepada orang sombong, Tuhan akan menghakimi. Kita mengatakan bahwa kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat. Di tangan orang asing. Sebab akulah yang mengatakan. Artinya Tuhan yang melakukan, mengeksekusi lewat musuh-musuh Tirus. Dan kemudian dikombinasikan dengan sebuah nyanyian ratapan. Tadi perkataan, oracles. Tapi yang kedua kita lihat kombinasi nubuatan yang sama tetapi dalam bentuk lain, yaitu bentuk ratapan atau nyanyian. Tetapi idenya sama. Coba bayangkan betapa hebat dan indahnya Tirus dan kerajaannya serta raja itu. Engkau adalah gambar kesempurnaan. The image of perfection. Penuh hikmat dan sangat indah. Cantik atau ganteng, pinter, kaya. Apalagi yang orang mengatakan, apa yang kurang? Semua ada pada Tirus. Bayangkan, engkau di Eden, di Firdaus, taman Allah.
berhiaskan segala batu permata. Wow, semua yang mahal-mahal. Perhatikan, yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lazuardi, batu dara, dan malakit. Tempat tatanannya dibuat dari emas. Bayangkan ini mahkota raja yang bertatahkan bukan cuma intan, tetapi batu-batu yang begitu indah. Merah, hijau, ungu, wow. Semua disediakan pada hari penciptaanmu. Sudah ada. Bayangkan, bukan cuma secara fisik, bukan cuma secara materi, bahkan digambarkan Raja Tirus ini seperti malaikat. Engkaulah kerub, penjaga yang diurapi. Demikianlah kutetapkan engkau. Engkau tak bercelah sebenarnya dalam tingkah lakumu. Tetapi karena engkau menjadi sombong, karena kecantikanmu, hikmatmu, kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi engkau kulemparkan. Nah, ini menarik. Kelihatannya ini gambaran Tirus, tapi ini gambaran si Lucifer. Ini gambaran setan. Dia mengacu kepada penciptaan di Eden. Karena di situ begitu indah. Setan itu bukan datang seperti monster jelek. Lebih kepada seorang psikopat. Psikopat itu biasanya pembunuh-pembunuh yang berdarah dingin itu adalah orang-orang cerdas. Kalau saudara nonton Silence of the Lamb, itu orang cerdas. Tidak ada tampang, dia pembunuh. Dia berkedok di balik kecerdasannya. Tapi psikopat, dia bisa seorang yang punya kepintaran. Ada sebuah film yang saya tonton berjudul Damage. Polisi, tapi justru dialah psikopatnya. Dialah pembunuh yang melakukan mutilasi. Bayangkan, itu setan seperti itu. Pintar, ganteng, punya sosok yang orang kagum, kaya, tapi pembunuh. Jadi ini gambaran sebenarnya kalau kita bicara mengenai nyanyian Tirus ini lebih kepada gambaran si setan. Kamu seperti kerub, malaikat, di gunung kudus Allah. Engkau berjalan, tidak bercelah. Tapi coba bayangkan ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi engkau kulemparkan. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecuranganmu dalam perdaganganmu. Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Saudara, kemudian kita lihat bahwa ini juga digambarkan seperti Raja Tirus yang akhirnya berbohong. Akhirnya culas di dalam bisnis. Demi kekayaan. Kita melihat ya gambaran si setan itu di dalam nubuatan-nubuatan kelihatan. Seperti contohnya Raja Babel. Itu adalah gambaran setan. Itu roh setan yang ada di dalam figur Raja Babel. Nah ini kali ini roh setan itu digambarkan dengan figur Raja Tirus. Hikmat, kaya, ganteng, bahkan rohani. Kerub itu kan gambaran malaikat Allah. Rohani loh. Kurang apa? Makanya dia merasa dirinya dewa. Aku layak disembah, dan setan selalu begitu. Dia selalu mau menyaingi Tuhan. Ibarat kalau benda langit itu dia adalah satelitnya. Dia terus mengorbit di sekitar Tuhan. Di sekitar tahtanya. Aku ingin disembah. Aku ingin seperti Allah. Dia meniru segala sesuatu yang Allah ciptakan. Dan menghancurkan manusia. Apa nasibnya? Semua yang mengenal engkau di antara bangsa-bangsa terkejut melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mengerikan dan engkau lenyap selama-lamanya. Pada mereka yang sombong dengan kekayaan, hikmat,
dan dengan kekuatan atau tampang mereka, Tuhan menghakimi dengan sangat mengenaskan. Dan ini juga nanti akhir hidup pada si setan. Dia akan dilempar ke neraka sampai kekal. Dan dia bukan lagi yang indah. Inilah nasib Tirus. Inilah nasib orang sombong. Orang yang mengaku dan mau dijadikan sebagai Allah. Hati-hati. Kadang-kadang kita oleh karena kekayaan kita, karena hikmat kita, karena kerohanian kita, orang datang tanpa sadar kita sedang mengkultuskan orang ini. Kita sedang menjadikannya dia Allah, pengganti Allah yang kelihatan. Yang tidak kelihatan kita sembah dia yang kelihatan ini. Berhati-hatilah saudara-saudara dengan Raja Tirus yang di belakangnya adalah roh setan itu sendiri. Lalu kita bergerak kepada nubuatan Sidon ayat 20 sampai 28. Singkat, ini adalah tetangga dari Tirus. Ayat 20 sampai 23. Hai anak manusia, arahkanlah mukamu ke Sidon, bernubuatlah melawan dia. Katakanlah begini firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu hai Sidon. Aku akan menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya. Dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya. Dan darah akan mengalir di jalan-jalannya. Orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya oleh pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, selalu nubuatan yang melawan bangsa-bangsa yang menyerang umat Tuhan untuk menunjukkan siapa Tuhan sebenarnya. Yaitu yang sanggup untuk menaklukkan, membunuh, dan membinasakan. Kemungkinan alasan Sidon ini hampir mirip dengan Tirus. Mentertawai, mengejek, bergembira atas kejatuhan Yerusalem. Sebagai hukumannya Sidon terkena penyakit sampar. Terkena penyakit menular yang membunuh banyak orang. Itu bayangkan seperti kolera, disentri, penyakit pes pada abad ke-14 sampai 16. Corona, flu Spanyol, itu semua adalah penyakit-penyakit sampar. Darah mengalir di jalan-jalan, artinya ini pasti karena keganasan, kekejian, perang, pedang, senjata. Orang mati rebah oleh pedang yang datang dari bangsa sekitarnya. Bangsa ini akan mengetahui kekudusan dan kuasa Yahweh lah yang menghakimi bangsa-bangsa. Mengerikan. Tidak ada yang luput dari Allah. Dan yang terakhir, ayat 24 sampai 28. Ditujukan kepada bangsa Israel. Nah ini menarik. Di tengah-tengah ke Sidon kok ada ke bangsa Israel. Ayat 24 sampai 28. Tidak akan ada lagi bagi kaum Israel orang-orang dari antara semua tetangganya yang menghina mereka. Menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi tetangga-tetangga Israel ini dihakimi Tuhan semua. Beginilah firman Tuhan Allah pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari antara suku-suku bangsa. Tempat mereka terserak. Dan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah kuberikan kepadamu, Yakub. Saudara, ini adalah janji akan Tuhan kembalikan bangsa Israel. Dari pembuangannya kembali ke tanah mereka. Tuhan membinasakan bangsa-bangsa yang mengejek mereka. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya dengan memberikan kembali kepada Israel ketentraman, keamanan. Mereka diberikan kesempatan Tuhan untuk membangun kembali rumah-rumah mereka. Membuat kebun-kebun anggur. Artinya mereka bisa lagi bercocok tanam. Mereka bisa lagi bersukaria. Karena dari anggur nanti mereka bisa lakukan untuk kemudian mereka bisa bersukaria dengan anggur itu. Mereka akan dikembalikan Tuhan. Nah ini kontras dengan Sidon dan Tirus. Yang walaupun kaya, berhikmat, kuat.
Tetapi ketika Tuhan hadapi, habis lenyap. Tidak ada sisanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat bangsa-bangsa di perjanjian lama, masih ada nggak sisanya sekarang? Nggak ada lagi. Mungkin ada namanya. Aman, itu dari Amon. Edom, Sidon, Tirus, masih ada nama-namanya. Tapi apakah ada bangsanya lagi? Sudah tidak ada. Dibinasakan oleh Tuhan. Kecuali Israel. Kenapa? Karena perjanjian kekal Allah tidak bisa dibatalkan. Tapi kita bersyukur Tuhan memulihkan. Dan kita bersyukur bukan cuma Israel secara jasmani. Tapi Tuhan memberikan kepada kita berkat itu juga kepada umat Tuhan. Yaitu gerejanya. Oleh karena Kristus yang menggenapi. Apa yang terjadi? Bangsa-bangsa itu hancur. Tapi umat Tuhan, sekalipun mereka mengalami pendisiplinan, Tuhan bangun kembali. Jadi jangan takut ketika kita didisiplinkan. Itu adalah upaya Tuhan memulihkan, membangun kembali reruntuhan. Kita tahu bahwa Yerusalem itu setelah diporak-porandakan, dibangun kembali. Indah. Walaupun hancur, dipulihkan kembali menuju kemuliaannya. Itu sebabnya banyak bangsa merasa iri ketika Yerusalem ini menjadi pusat perhatian dunia. Masih ingat ketika Yerusalem diperjuangkan untuk kembali menjadi ibu kota negara Israel. Berpindah dari Tel Aviv kepada Yerusalem. Itu seluruh dunia protes. Tapi sebenarnya itulah yang Allah mau. Allah menginginkan kemuliaan Yerusalem ini dikembalikan. Tetapi bukan sekedar bicara mengenai fisik. Tapi kita bicara mengenai Yerusalem baru. Takhta Allah yang suci dan kudus. Di tengah-tengah umatnya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita akan menikmati kembali kemuliaan Yerusalem yang kekal. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menyadari. Dosa pasti akan dihakimi Tuhan. Kesombongan pasti akan dihakimi Tuhan. Orang-orang yang berkata bahwa dia mau menjadi seperti Allah pasti akan dihakimi Tuhan. Orang-orang yang mengejek dan mentertawakan umat Tuhan yang sedang teraniaya pasti akan dihakimi Tuhan. Tetapi kepada umat Allah yang sedang mengalami aniaya, Tuhan mengingat kembali. Memberikan ketentraman, keamanan, damai sejahtera, dan sukacita. Kenapa? Supaya kita tahu, Dialah Allah. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah sebuah testimoni that God, Yahweh, is the true God. Baik itu kemuliaan Yerusalem maupun kehancuran Yerusalem, tujuannya cuma satu. Supaya dunia tahu akulah Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu, baik itu keberhasilan kita atau kita sedang mengalami kondisi sengsara, kedua-duanya akan Tuhan pakai sebagai alat kesaksian dan kemuliaan Dia. Jadi kalau kita lagi diberkati, jangan sombong. Pakailah itu untuk mengatakan Allah lah yang menjadi pribadi yang layak mendapatkan seluruh kehormatan, kredit, pujian. Semuanya datang dari Allah. Oleh Allah dan untuk Allah. Tapi kalau kita sedang mengalami sengsara, sabar. Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Kolose, bertekunlah dengan sabar menanggung penderitaan ini dengan sukacita. Nah ini kan aneh. Lagi kita mengalami penderitaan kok disuruh bersukacita. Sabar mah boleh, masuk akal. Tapi bersukacita. Aneh kan? Tapi justru disitulah kita tahu paradoks kekristenan. Karena ada apa? Ada Tuhan. Fokusnya bukan penderitaan, fokusnya Tuhan.
Fokusnya rencana Allah. Fokusnya kita masuk dan berkenan kepada Allah. Itu fokusnya. Bukan kita. Bapak Ibu, pelajaran pada malam hari ini mengingatkan kita. It's not about us. It's not about us. It's about God. Supaya kita tidak kehilangan fokus yang benar. Ketika kita mengalami kesulitan, kita memandang kepada Yesus yang telah tekun menanggung segala penderitaan demi ganti sukacita yang Dia berikan kepada kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi ketika kita sedang diberkati, kita pandang kemuliaan Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Rasul Paulus mengatakan dalam penutup Roma 11, dikatakan, sebab dari Dialah, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Dialah segala sesuatu itu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah ini mengubah pikiran dan hati kami. Memberkatilah umat-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati Engkau. Tuhan yang melindungi serta memelihara Engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau. Memberikan Engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis akan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah masuk di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.